Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa sekalian yang berbahagia, pada kesempatan ini saya bertemu dengan seorang tokoh dan sosok yang sangat berpengaruh di Kota Pekalongan dan di nasional. Beliau adalah Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Bapak Muhammad Aditya Warman. Assalamualaikum Pak Adit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Pak Adit bisa Alhamdulillah. Pak Adit pada kesempatan ini. Saya juga buka maskernya Pak Adit ya. Ya, Pak Adit, ini mumpung bulan Ramadan, ya, kita bincang-bincang tentang sesuatu yang jauh berada di lubuk hati yang paling dalam. ya. Keikhlasan Pak Adit. Oke. Kalau menurut Pak Adit, keikhlasan itu apa Pak? Mengikhlaskan sebuah keberhasilan adalah tanda bahagia. Baik. Kalau kita mampu mengekspresikan sebuah kebahagiaan, Ya. maka kebahagiaan itu ditandai dengan sebuah keberhasilan Ya. atau achievement. Betul. Nah, mengikhlaskan achievement itu adalah sebuah tanda. Ya. Nah, tanda apa yang dirasakan bila orang pada titik di mana dia mengikhlaskannya, maka disitulah letak kebahagiaan untuk selamanya dan rahmatal lil alamin. Betul. Kemudian memposisikan diri sebagai manusia untuk berikhtiar dengan memasrahkan diri segala ketentuan Tuhan, ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bagaimana cara memposisikan diri dan memasrahkannya itu, Pak? Oke. Keikhlasan yang diberikan sebuah kesempatan Ya. atas setiap keberhasilan yang ada Betul. dari setiap orang, itu adalah cara diri kita selesai dengan apa yang kita inginkan. Baik, baik. Jadi tanpa kita selesai dengan apa yang terkait dengan kepentingan hidup kita, Ya. maka kita tidak pernah akan selesai dengan urusan keberhasilan. Ya. Karena ada orang sudah berhasil tidak merasa berhasil, Ya. karena dia tidak pernah menyelesaikan keberhasilan terhadap menaklukkan dirinya. Ya. Kemampuan seseorang untuk menaklukkan dirinya, selesai dengan dirinya, adalah menyelesaikan setiap keberhasilan tanpa harus merasa titik puasnya tidak terpenuhi. Karena keberhasilan adalah sebuah tanda perjalanan saja. Baik. Ini filosofi yang sangat dalam ini, Ya. Pak Adit. Ya, Dan apakah semua orang bisa mencapai filosofi ini? bisa. Ya. Syaratnya melalui 3 tingkatan. Apa aja itu, Pak Adit? Ya, kita urai satu persatu ya. Kalau Anda merasa berhasil, maka yang merasa berhasil itu ada tingkatan yang paling bawah, Ya. yang paling jorok. Keberhasilan itu dipicu oleh power controlnya. Ya. Keberhasilan itu dipicu oleh kekuatan posisinya. Karena power controlnya itulah menyebabkan keberhasilan dilalui. Leader-leader masa lalu yang tidak memahami tentang manajemen kalbu, Ya. dia kehilangan tentang apa yang disebut dengan kapasitas mengikhlaskan keberhasilan itu. Ya. Nah, orang-orang yang power control, Betul. dia selalu mengkaitkan setiap putusan leadershipnya dengan powernya. Ini yang saya harapkan tidak terjadi Akhirnya pada leader-leader. keberhasilan itu dia rasakan Semua. sebagai dirinya sendiri. Oh, dari dirinya. Betul. Seakan-akan gue. Ya. Egosentris inilah yang menjadikan keberhasilan semu. Betul. Nah, maka diminta naik kelas satu tingkat lagi. Iya. Tadi power control mulai dilupakan, pelan-pelan muncul namanya social control. Baik. Bahwa keberhasilan itu adalah bentuk kolaborasi dengan tim leadernya, Ya. bentuk kolaborasi dengan subordinatnya, dengan anak buahnya, Betul. dengan bagian dari teamworknya. Ya. Karena orang-orang yang mempunyai kapabilitas sosial kontrol, dia akan mampu memilah mana peran terbaik dari orang-orang di sekitarnya untuk menyelesaikan inisiatif terbaik dari tujuan organisasi itu atau perusahaan itu atau komunitas itu. Ya. Itu yang di level 2. Nah, orang-orang seperti ini biasanya suka menyimak, Ya. suka memberikan respect terhadap apa yang dikerjakan walaupun kecil oleh timnya.
Ya. Nah, leader-leader yang seperti ini mulai menyusut jumlahnya. Agak jarang kita temukan. Karena mereka aware, terpusat pada dirinya, bukan terpusat pada apa yang harus dilakukan untuk lingkungannya. Betul. Nah, di bulan Ramadan ini, di 10 hari terakhir ini, kita belajar ke level yang tertinggi, Pak Asep. Nah, Masih ada level? Ada Ya, itu. Dan ini dipercontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, oleh para sahabat, para tabi'in untuk menyelesaikan level yang paling tinggi. Apa itu, Pak? Level yang paling tinggi, tadi yang paling rendah adalah power controlnya, yang kedua social controlnya, yang paling tinggi itu adalah self control. Self-control. Kontrol dirinya, pengendalian dirinya. Saya sangat terinspirasi oleh banyak leader-leader yang mampu mengendalikan dirinya, Ya. mampu menata hatinya untuk mengikhlaskan keberhasilannya, untuk menjadikan orang lain berhasil dengan apa yang didapat. Maka ada satu kalimat indah di Yordan, kalau diartikan di Indonesia adalah, leader bukan apa yang kau dapatkan, Ya. tapi apa jadinya orang-orang di sekitarmu mendapatkan apa yang kau dapatkan. Berarti sudah berpikir ke masa depan bagi pengikutnya gitu ya? Bagi orang lain di sekitarnya. Betul. Karena hidup itu mirroring. Betul. Maka kemampuan mirroring yang paling hebat ada 3 perkara katanya. Terhadap skillnya, terhadap capaiannya, Betul. dan satu lagi terhadap kemuliaannya. Baik. Kalau orang sudah pada kemuliaannya, maka level ini akan menjadikan semua capaiannya adalah bagian dari kehidupan tatanan masyarakat yang kita sebut rahmatan lil alamin. Tidak heran kalau Rasulullah berpikir bagaimana umatku di masa yang akan datang. Nah, ini harus diterjemahkan. Bukan apakah saya Ini. nanti kelak masuk surga apa gitu kan? Pak Asep sudah paham terhadap diskusi itu. Ya. Saya kira ini momentum yang luar biasa karena Nabi pun mengajarkan itu. Apakah umatku mampu? Apakah umatku tidak menderita di saat Nabi mau wafat? Itu sudah dikurangi sampai 70 kali rasanya sakaratul maut. Ya. Tapi Nabi ngomong, umatku nggak kuat, saya aja sakit. Nah, ini menunjukkan kontrol diri, dia mengikhlaskan satu capaian, satu titik kehidupan, di mana di akhir kehidupan itu orang berfokus pada dirinya, tapi Nabi berfokus untuk Pada umatnya. sosial kontrolnya. Jadi social control dan self control adalah 2 sisi yang harus kita siapkan karena mengikhlaskan keberhasilan adalah tanda baik untuk kehidupan pasca kematian kita. Pertama mengikhlaskan keberhasilan. Yang kedua mengikhlaskan apa, Pak? Yang kedua adalah mengikhlaskan apa yang kita punya. Baik. Kemampuan mengikhlaskan apa yang kita punya, baik itu harta, ilmu, dan kepentingan kita adalah tanda bahagia. Dan mungkin satu hal lagi, mengikhlaskan orang lain menjadi pemeran utama. Kita menjadi pemandunya sudah cukup. Karena pemandu terbaik adalah menjadikan pemeran utama hadir menjadi contoh bagi siapapun yang ada di sekitarnya. Namanya nggak penting untuk muncul, yang penting tujuan bersama bisa tercapai. Jangan taruh nama di atas karya-karyamu. Satu hari nanti anak buahmu, leadermu akan taruh namamu, Pak Asep, di atas karya-karyanya. Gitu. Itu luar biasa itu. Berarti yang kedua itu mengikhlaskan yang kita punya. Yang kita punya. Berarti sama sekali kita tidak merasa memiliki terhadap apa yang kita punya. Kata memiliki ini menarik kalau kita mau bahas, ini satu bab yang berbeda. Tuhan mengajak kita itu tidak perlu mencari-cari, karena rezeki nggak salah alamat. Maka jemputlah rezeki, jemput dengan ilmu, jemput dengan ikhlasmu. Karena manusia terjadi komunikasi, kolaborasi. Kalau dirimu ikhlas, maka banyak orang akan datang padamu untuk bersama-sama menjemput rezekinya, bukan mencari rezeki. Mencari rezeki langkah yang keliru dong ya. Agak sedikit terminologi mencari itu berarti kita nggak tahu tujuan akhir hidup kita. Tapi kalau kita mau jemput anak kita, mau jemput pacar kita, menjemput jodoh kita jelas. Maka jodoh dilihat jangan dicari yang paling cantik, tapi yang paling sunatullah. Yang paling sunatullah. Karena itu pilihan yang tidak bisa kita pilih. Kalau yang paling sunatullah otomatis bisa dia lebih cantik kan? Relatif cantik tidak pada fisik. Baik. Karena hari ini wanita secantik apapun akan tua juga. Wanita seganteng apapun akan tua juga. Sekaya apapun akan mati cuma kain kafan, dua lebih dari kain kafan.
itulah sisi di mana mengikhlaskan keberhasilan adalah tanda bahagia, karena kita tidak sedang memiliki, tapi ingin kita berpedar kebahagiaan itu milik setiap orang, karena itu adalah jariah terakhir dari amal-amal pasca kematian kita. Betul. Kita melompat ke yang ketiga. Setelah mengikhlaskan keberhasilan, mengikhlaskan yang kita punya, yang ketiga apa? Yang ketiga adalah mengikhlaskan orang lain menjadi pemeran utamanya, menjadi sukses. Jadi kita memberi kesempatan orang lain menjadi yang di depan. Atau kita berusaha untuk mensukseskan orang lain. Mensukseskan orang lain. Karena sukses itu dilihat orang yang melihat sukses. Ya. Orang yang sukses nggak pernah melihat. Ya. Yang dia lihat kurang, karena dia belum selesai dengan dirinya. Benar ya. Berarti betul-betul mensukseskan orang lain, semakin mensukseskan orang lain, kita semakin sukses. Bukannya orang semakin kaya karena saudagaranya, Ya. bukan tabungannya kan? Betul. Tabungannya akan jadi kertas, kata Umar. Ya. Maka ikhlaskan setiap apa yang kau punya, Allah akan tambahkan. Ya. Abdurrahman Auf kalau salah mengikhlaskan apa yang dia punya, dia membeli kurma busuk. Ya. Ya kan? Ceritanya gitu kan? Betul. Pada satu waktu ada penyakit di mana penyakit itu membutuhkan kurma busuk yang harganya tadi Kali lipat. cuma berapa, dilipatkan. Jadi apa? Sedekah tanda bahagia, Ya. sedekah tanda keberhasilan. Kalau kita mengikhlaskan keberhasilan, kata Jawaban, saya itu pengen fakir di asap matiku, orang ditanyakan lagi. Abdurrahman itu sudah bercita-cita memberi kurma busuk dan uangnya sudah dikeluarin semua. Dia sudah bahagia. Nah, ternyata dia kaya lagi. Nah, itu karena sunatullah. Betul. Allah ridho kepada orang-orang yang ikhlas terhadap apa yang dia miliki, dia ikhlas terhadap nilai keberhasilannya, dan dia ikhlas terhadap dirinya. Mampukah sebersih itu di 10 hari terakhir? Maka itulah maunah kita, maunahnya Allah kepada kita, karena kita berkhidmat terhadap ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika tiga hal tersebut berhasil diraih oleh seseorang, ini setelah lebaran ini indikatornya apa, Pak? Indikatornya adem orang. Aduh. Mengademkan diri kita, ukurannya bukan persepsi kita di mata masyarakat, Baik. tapi persepsi kita ingin membahagiakan orang yang disebut hablum minanas, dan ujung-ujungnya Allah ridho terhadap setiap apa yang kita lakukan. Betul. Dan itu tanda husnul khatimah. Betul. Cukup udah. Luar biasa. Pak Adit, terima kasih. Yes. Dan ini Yes. luar biasa banget. Saya senang. Ya. Satu poin, Closing statement, Pak Adit. mengikhlaskan keberhasilan adalah tanda bahagia setiap orang yang mempunyai jiwa. Ya. Bersihkan jiwamu dengan kepentingan, Betul. dan jangan sekali-kali campuri kepentinganmu dengan mencari-cari rezeki, karena rezeki tidak salah alamat. Ya. Maka jemputlah untuk menjadikan kau bahagia Ya. bersama pasanganmu, mencari pasanganmu, mencari posisimu, Ya. dicari posisimu, dan itu semua adalah rahmat Allah yang tidak akan pernah terkira besarnya, luasnya, karena kita orang-orang yang bersyukur dan mengucapkan alhamdulillah di setiap momentum. Betul. Matur nuwun. Terima kasih, Pak Adit. Alhamdulillah. Pemirsa, demikian perbincangan saya dengan Bapak Adi Warman. Sangat mendalam, sangat filosofis, tapi siapapun bisa mencapainya. Amin. Terima kasih. Kita bisa bertemu dalam segmen yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.